Ya teman-teman, kita ketemu lagi ya. Kali ini kita mau bahas tentang cara pemasangan LCD Sony yang seri Z khususnya ya, yang banyak mengalami kendala biasanya. Karena akhir-akhir ini di Instagram saya, setelah kita menyertakan Instagram akhir-akhir ini ya, yang mau tanya-tanya secara intensif, itu banyak yang bertanya habis ganti LCD, khususnya HP Sony ya, habis ganti LCD, waktu dicoba TS-nya fungsi, tapi waktu dipasang dilem semua kok jadi nggak fungsi, itu gimana? Nah, ini sedikit mungkin penjelasan mengenai masalah itu ya. Oke lah, sebelum lanjut ke topik pembahasan, untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan ditekan tombol subscribe-nya dan dinyalakan lonceng notifikasinya supaya channel kita bisa berkembang ya. Dan untuk teman-teman yang berniat untuk mendalami dunia teknisi itu bisa ikuti channel kita, buka channelnya, kemudian tap ke bagian playlist. Di situ ada playlist Ayo Jadi Teknisi, jadi tentang alat-alat yang dibutuhkan teknisi dan juga analisa dasar, cara bongkar pasang IC dan cara jumper menjumper kita bahas di playlist yang itu ya. Jadi trik-trik yang kita miliki ya, yang saya miliki, sekali lagi setiap teknisi itu memiliki trik yang berbeda-beda, dan trik yang saya miliki akan saya share di playlist Ayo Jadi Teknisi. Jadi silahkan dibuka dan ya silahkan ditonton-tonton sendiri videonya, siapa tahu bisa menambah referensi teman-teman ya, yang khususnya yang mendalami dunia servis. Oke, dan di video kita nggak bermaksud menggurui atau apapun, jadi di sini kita niatnya cuma mau sharing-sharing saja. Kita mau sharing-sharing saja tentang masalah gadget ya, tentang masalah servis ponsel khususnya. Laptop print juga kita ini ya, kita cuma mau sharing karena awal-awal jadi teknisi dulu kita cari referensinya di YouTube, jadi kita ini istilahnya balas budi ya, balas budi untuk mereferensikan apa yang kita dapat ya. Karena untuk teknisi ini yang paling penting adalah jam terbang. Oke, kita lanjut ke topik pembahasan. Ini LCD yang baru, kita pasang soketnya dulu sebelum kita tes ya, kita uji. Kita pasang soketnya, ini soket touchscreen-nya di sini. Kemudian kita tes apakah ini berfungsi atau enggak. Kalau berfungsi ya kita lanjut, kalau enggak berfungsi ya mau gimana lagi, kita harus retur ke salesnya, dan kita ada stok yang satunya lagi. Ini LCD baru, sebenarnya ada stok di counter, ada stok ya, tapi kita ini ada sales baru, jadi sekalian mau coba-coba dulu aja, siapa tahu barangnya bagus. Ini tadi kita nyoba cuma beberapa item LCD ini, kemudian ada touchscreen apa tadi ya, touchscreen advance, kemudian ada beberapa baterai Xiaomi. Oke lah, ini kita pasang soket LCD-nya ada di sini. Kita tes ya, kita tes dulu. Kok susah gitu. Ngepasinya emang agak susah ya, padahal ini cuma mau nyoba nggak sampai. Oh nah sudah. Oke, baterainya tadi jatuh, kita coba nyalakan dulu. Ini soketnya, ini kita pasang ya. Ini ngomong-ngomong soket apa ini? Soket, oh ini untuk charger ya, charger yang pakai magnet. Ini yang tahu mungkin pengguna Sony ya, atau bahkan pengguna Sony ini nggak tahu ini fungsinya apa. Oke, getar, nyala nggak? Nyala. Nah ini kita tes dulu apakah ininya berfungsi atau enggak, touchscreen-nya ini berfungsi atau enggak. Kita tunggu dulu proses bootingnya ini sampai dengan selesai. Ya, di sini yang jadi masalah itu setelah dipasang lem ya. Jadi setelah dipasang lem kok kenapa nggak bisa sama sekali touchscreen-nya. Ini yang sering terjadi dulu awal-awal jadi teknisi. Saya juga sering mengalami langsung deg, dalam hati berdebar-debar, waduh nombok iki gitu ya. Tapi sebentar, ini kita pastikan dulu ini normal atau ini bekerja atau berfungsi. Lalu kita coba bersihkan frame-nya, kemudian kita pasang LCD-nya dan kita jelasin sedikit-sedikit. Nah ini berfungsi ya, ini berfungsi.
panggilan darurat, kemudian 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bintang kosong pagar. Kembali ke kamera. Ya, fungsi kamera depan. Oh, ini ketutupan ini. Oh, kamera depan ketutupan di sini, enggak apa-apa. Nah, penting ini bisa. Oke lah, semuanya berfungsi. Lanjut kita matikan, kemudian kita lanjut pemasangan ya. Ini kita matikan. Kemudian kita lepaskan semuanya lagi. Ngomong-ngomong, ini memang sudah saya lepas dulu ya, supaya durasi videonya nggak terlalu lama. LCD yang lama sudah kita lepas. Jadi kalau durasinya terlalu lama, ukurannya juga lumayan gede nanti waktu ngupload. Yang kerepotan juga saya. Karena internet yang kita gunakan nggak seberapa kenceng ya, cuma IndiHome dengan paket yang 20 Mbps. Jadi ya begitulah. Kalau ngupload ukurannya besar-besar, kita ampun. Di sini kita bersihkan dulu untuk masang LCD, kita bersihkan untuk lem yang ada di frame-nya ini ya. Kita di sini pakai pinset untuk bersihnya. Sekali lagi, setiap teknisi memiliki trik yang berbeda-beda. Begitu juga dengan pembersihan lem ini ya. Kalau saya lebih suka pakai pinset yang gepeng seperti ini. Ya, kemudian ya dihajar aja lah. Ini hajar-hajar seperti ini ya. Nah kan ini rontok ini lemnya ini. Kita bersihkan, karena kalau ininya kurang bersih juga hasilnya nanti kurang bagus ya, kurang presisi. Atau kalau dia memang nggak mau presisi terus dipaksa presisi, itu biasanya ada yang nyentuh-nyentuh sendiri atau ghost pokoknya itulah, pokoknya nyentuh-nyentuh sendiri. Nah, itu masalah yang pertama ya. Kalau ini nggak dibersihin secara total atau benar-benar bersih, dia nggak bisa presisi. Tapi kalau sudah nggak bisa presisi, dipaksa presisi, dia tetap bisa presisi dengan banyak kotoran di sininya. Tapi kalau ada salah satu sudut yang ketekan, terlalu ketekan gitulah intinya. Kemudian kan kayak itu penyebabnya adalah keganjel dari lem yang lama ini. Itu bisa menyebabkan menyentuh sendiri ya. Jadi kita buka kunci kemudian ya nyentuh sendiri. Pokoknya nyentuh nggak karu-karuan pokoknya. Ini kita harus bersihkan ini. Nah, ini yang pertama ya. Kita bersihkan sampai benar-benar bersih dulu. Kita acak-acak sini. Lem yang lama ini sudah pernah diganti ya. Kita bersihkan. Ya. Ini tadi sudah ya. Oke. Daerah sini kurang bersih sedikit, ini perlu sedikit penekanan karena sudah terlalu kuat ini. Nah seperti ini ya. Oke, kemudian kita teliti lagi masih ada nggak yang nyangkut, sekiranya menyangkut atau gimana gitu. Ini kan kelihatan ya. Ini pinset ini namanya pinset gepeng ini, kalau nggak salah harganya 10.000 atau 5.000 lupa, atau 8.000 kita ada 3 biji di sini. Kenapa ada 3 biji? Iya, penyakit saya memang ya, lupa naruh. Kalau mau digunakan itu hilang, tapi kalau sudah nggak digunakan, sudah beli baru ketemu. Pokoknya ada taruh di situ. Oke, ini sudah bersih. Kalau ini sudah bersih, oh ini bagian sini juga perlu dibersihkan, yang bagian dalamnya ini ya, supaya nanti nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tompel atau apapun itu ya. Sudah aman. Kemudian lanjut ke bagian belakang. Ini bagian belakang juga harus dibersihkan sekalian, karena biar kita nanti sekali jalan ya, sekali ngelem, intinya ya begitu lah. Biar kita nanti sekali jalan, intinya ngelem LCD langsung ngelem ke backdoornya. Jadi kalau ada sebagian teman-teman kita atau bahkan saya sendiri dulu waktu pasang LCD Sony ini dipasang dulu LCD-nya sampai kering, kemudian dibersihkan belakangnya, baru dipasang belakangnya, dikaretin lagi. Ini kita pakai karet kan. Itu kalau sekarang
pasang LCD, walaupun lemnya belum kering kita tes sudah normal, lanjut pasang backgroundnya gitu. Oke lah, ini sudah lumayan bersih. Kemudian yang berikutnya LCD, karena tadi sudah dites, segelnya ini harus dibuang, dirapikan daerah sini, karena kalau nggak dirapikan nanti kayak ada yang bocornya kayak ada lampu gitu dari dalam dari luar kelihatan, terutama pas malam hari ada lampu di belakang sininya. Oke, setelah itu ini jangan lupa di keletek ya, diangkat seperti ini, karena kalau ini nggak diangkat ini bisa menyebabkan kurang lengket untuk lemnya ya. Jadi ini harus dihilangkan, apapun yang menghalangi harus dihilangkan dulu daerah sini. Oke, selesai, lanjut kita kasih lem. Oh, ini kita siapkan yang ininya dulu. Nah, ini yang paling penting ini. Ini soalnya banyak teman-teman yang sering terjadi, atau bahkan saya sendiri dulu sering ya. Waktu dicoba tadi normal, tapi waktu dipasang itu nggak bisa berfungsi. Itu karena apa? Karena waktu dipasang seperti ini ya, ini sedikit penjelasan saja. Dipasang seperti ini, nah misalnya dipasang seperti ini kan kayak di tekuk apa? Lipat, nah kayak dilipat ke arah depan seperti ini. Biasanya yang sering terjadi itu ininya lepas, touchscreen-nya ini lepas, yang soket touchscreen-nya ini lepas ya. Jadi ketika ditekan seperti ini, ininya lepas. Jadi gimana supaya nggak lepas? Ya dikasih solasi. Ya pokoknya sesimpel itu sih sebenarnya. Jadi untuk soketnya ini harus dikasih solasi ya. Ini kasih solasi, saran saya pakai solasi yang anti panas. Jadi kalau ini sekali lengket, sampai kapanpun tetap lengket ya kalau pakai solasi yang ini. Selain itu juga ini tipis. Jadi kalau tipis itu nggak terlalu mengganjal nantinya di LCD ya. Jadi harus di solasi seperti ini supaya nggak lepas. Nah, jangan bilang-bilang karena ini trik rahasia. Enggak, di-share ya. Share ke teman-teman, siapa tahu teman-teman kita ada yang mengalami masalah yang sama. Nah, kalau sudah disolasi seperti ini ya pasti aman lah. Pasti aman, dan sekalipun sudah dilem tetap aman, tetap bisa berfungsi ya. Oke, ini saran saya menggunakan lem yang warna hitam. Kenapa? Karena kalau masalah kekuatan menurut saya sama saja, sama-sama kuat. Walaupun lem yang bening, kita juga ada lem yang bening, tapi kalau lem yang hitam ini bisa meminimalisir bocor lampunya ya. Intinya lampunya biar nggak kelihatan dari luar, pakai lem yang hitam. Kalau lem bening itu sering kita gunakan ke yang benar-benar presisi, seperti Xiaomi Redmi 4A, Samsung Galaxy V, pokoknya yang presisi yang benar-benar dia itu langsung pas, itu kita pakai lem yang bening. Atau pakai untuk masang touchscreen only ya. Kalau ganti touchscreen itu kita pakai lem yang bening, karena ya takutnya meleleh ke LCD gitu loh kalau yang hitamnya. Oke, setelah dikasih lem secukupnya baru kita pasang LCD-nya. Nah, ini kita pasang. Oke, sudah kelihatan agak presisi, lumayan aman. Ini nanti kayak ada lemnya ini nggak apa-apa. Bagian bawah, pinggir-pinggir bawah itu kalau agak luber dikit nggak apa-apa, karena nanti bisa dibersihkan ya kalau sudah kering. Jangan dibersihkan waktu ini, malah kotor semua nanti. Nah, di sini poin pentingnya yang sering terjadi tidak berfungsi setelah dilem. Karena kalau setelah dilem itu ininya dijentol ya, ininya lebih kuat nengkoknya ke sini. Nah, karena tadi yang ini sudah kita solasi, bagian ininya sudah kita kasih solasi itu, ini sudah nggak mungkin lepas itu, walaupun ditekuk-tekuk pakai gajah nggak mungkin lepas ya. Sudah aman, lengket kayak Franco Mobile Legend. Sudah di ulti Franco itu, pas nggak bisa lepas ya.
sudah dipasang seperti ini, baru kita rapikan yang ini. Kita coba lagi. Kita coba lagi, kemudian kita pastikan aman ya. Ini sekali lagi untuk memastikan. Jadi memastikan kalau benar-benar aman. Jadi ini ya, yang sering setelah dipasang itu nggak berfungsi, itu ininya yang lepas, soket yang ini lepas. Nah ini biar nggak lepas ya dikasih isolasi seperti kita tadi. Jadi biar kuat, kokoh. Tinggal pokoknya itulah, kalau sudah kuat itunya nggak mungkin lepas lagi, dan otomatis kita bayaran ya, bayaran untuk penggantian LCD nya ini ya. Jangan sampai kita nombok lah, dan pastinya harus berfungsi sih kalau itunya nggak lepas ya, karena waktu kita tes tadi sudah berfungsi ya, masih berfungsi ya, udah oke ya. Oke, sini sudah selesai semuanya. Jadi ini nanti kita lanjutkan, ini durasinya sudah lumayan panjang, sudah 16 menit. Jadi cukup sekian dulu video kali ini ya, semoga video ini bermanfaat. Jadi intinya yang habis dipasang nggak bisa berfungsi itu biasanya ininya lepas. Ini lebih baik pakai isolasi yang bening itu nggak apa-apa, yang bening lakban bening itu, atau pakai yang ini yang lebih bagus. Ini karena isolasi anti panas ya. Dan setelah ini langsung kita pasang soundnya di sini, kemudian pasang backdoornya langsung pakai karet, ditali pakai karet ya. Biasanya saya seperti itu. Sekali lagi kalau dulu awal-awal kita LCD dulu kita pasang, kemudian nunggu kering. Kalau sudah kering kita pasang semuanya, baru kita karet lagi. Ya pokoknya terserah lah mau pakai yang mana. Pokoknya intinya hampir sama saja. Oke lah, jadi cukup sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat ya, dan kita nggak bermaksud menggurui atau apapun. Jadi mohon maaf bila ada salah kata yang menyinggung hati teman-teman ya. Kita nggak bermaksud menyinggung. Kita di sini niatnya cuma sharing. Kita sekali lagi di sini niatnya cuma mau sharing, nggak ada pamer, nggak ada apapun. Jadi kurang, aduh kaget. Ntar karena kita matikannya. Oke lah, jadi cukup sekian dulu. Jangan lupa terus ikuti kita dengan cara diklik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, dan kita ketemu lagi di video berikutnya, dan bye bye.